Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelio Exlenta. Di sini saya akan mempresentasikan project capstone saya, di mana saya membuat program Python untuk manajemen data pasien rumah sakit. Langsung aja kita mulai. Jadi di sini program akan dimulai di function main, yang mana di sini kita membuat suatu variabel bernama patient data, variable dictionary patient data, yang mana isinya kosong. Kemudian di sini ada menu-menu yang uh, dapat kita gunakan. Ada add patient, record, view patient, update patient, delete patient, discharge patient, dan juga exit. Nah, di sini user diminta untuk menginput suatu angka 1 sampai 6 uh, untuk masuk ke suatu menu tersebut. Apabila di luar angka tersebut, maka akan muncul invalid choice. Bisa aja langsung kita demoin ya. Misalkan kita isi angka 7, maka invalid choice. Nah, kemudian misalkan kita akan masuk ke create patient, yang mana di sini akan dipasing patient data pasien datanya. Nah, di create patient, patient datanya tadi dijadiin namanya variable data, di rename aja. Kemudian di sini user akan diminta untuk memasukkan patient ID. Nah, bisa dilihat di sini ada no empty input. Nah, ini function berguna untuk agar user tidak bisa menginput inputan kosong. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya seperti ini. Apabila ada user input, maka return user input. Kalau tidak, maka this field cannot be empty. Bisa kita langsung praktekkan. Kalau misalkan kita langsung enter, maka this field cannot be empty. Kemudian dia akan ngecek nih, apakah ID yang dimasukkan ada di patient data atau tidak. Apabila sudah ada, maka patient ID already exists. Apabila belum ada, maka dia akan lanjut memasukkan name, age, diagnosis, room number, admission date, dan juga status. Apabila sudah, maka akan ada confirmation. Nah, di confirmation ini user hanya bisa memasukkan yes atau no saja. Maka di sini akan saya membuat suatu fungsi namanya yes no input. Fungsinya untuk user hanya bisa memasukkan yes atau no saja. Apabila user confirm, maka data tersebut akan dimasukkan ke data pasien. Informasi-informasi yang sudah dimasukkan akan dimasukkan ke data pasien tadi. Apabila tidak jadi confirm, maka record not safe. Nah, bisa aja kita langsung praktekin 001 misalkan Evelio, kemudian age 22, diagnosis flu, room number 101, kemudian tanggal 11 2011 2024 created misalkan ya. Kemudian di sini ada confirmation, misalkan yes dulu, kembali ke menu, kemudian misalkan kita bikin lagi pasien kedua, namanya Budi, kemudian age-nya 20, diagnosis fever, room number 202 21 11 2024, created juga. Kemudian apabila ini do you want to save this record, apabila kita mengisi inputan asal, maka invalid input, please enter yes atau no. Nah, misalkan kita pencet no dulu nih di sini, maka data si Budi tersebut tidak akan tersimpan. Oke, kita lanjut dulu ke menu lagi. Kembali ke menu. Di menu yang kedua ada view patient record. Nah, di view patient record ini user bisa melihat data dari suatu patient ID atau juga bisa melihat secara keseluruhan. Nah, di sini user akan diminta memasukkan PID atau patient ID. Apabila ada patient ID, maka dia akan ngecek patient ID itu ada di data pasien atau tidak. Apabila ada, maka dia akan mengambil data pasien tersebut, dimasukkan ke patient info, yang mana patient info ini nanti digunakan untuk membuat tampilan sebuah tabel. Nah, untuk membuat tabel ini saya menggunakan library namanya Tabulate, yang mana kita itu memungkinkan kita membuat tabel secara rapih dan otomatis gitu. Kalau misalkan PID-nya salah atau tidak ada di data, maka patient not found. Nah, kalau misalkan user juga bisa nih melihat semua caranya dengan tidak mengisi apa-apa di input PID-nya. Maka dia akan masuk ke sini, dia akan ke all patient dan membuat suatu variable namanya table data. Nah, di sini dia akan mengambil datanya satu-satu dan dimasukkan ke table data. Nah, table data ini nanti digunakan untuk membuat tampilan tabel
menggunakan library tabulate. Kalau misalkan uh, tidak ada ID atau tidak ada ID sama sekali di patient data, maka muncul no patient records available. Kemudian kembali ke menu. Langsung aja kita praktekin. Misalkan kita uh, cari 003. Nah, patient not found. Kita cari lagi 001, maka ada pasien uh, tampil seperti ini. Ini menggunakan tabel library tabulate tadi. Nah, mungkin kita tambahin dulu pasien ketiga ya. Namanya Andi, age 30, broken leg, 303, 23, 11, 2024, treated, yes. Nah, kalau kita read view patient semua, maka di sini ada Evelio dan juga Andi. Bisa dilihat 002 tadi itu tidak jadi di save dan terbukti di sini tidak tersimpan. Oke, kita kembali ke menu lagi. Di sini yang ketiga ada update patient. Nah, di update patient ini user akan diminta untuk memasukkan ID. Kemudian di sini akan ditampilkan data dari informasi dari ID tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini user akan diminta untuk menginput field mana yang mau diubah, apakah name, age, diagnosis, dan seterusnya. Misalkan dia menginput name, maka di sini akan diminta input field name yang baru. Nah, kemudian di sini akan di print informasi yang perubahannya untuk ditampilkan. Kemudian nanti ada confirmation mau yes atau no, jadi diubah atau tidak. Kalau jadi diubah maka data akan berubah, kalau tidak maka update cancelled. Langsung aja kita coba ya. Update patient 001 misalkan. Di sini kita bisa lihat ditampilin datanya. Kemudian misalkan kita mau ganti nih, name-nya kita ganti. Nah, name-nya misalkan dari value kita jadi Excelenta. Nah, di sini akan ditampilkan old value-nya dari value menjadi Excelenta. Do you want to save this update? Misalkan yes, maka patient name update successfully. Kalau kita lihat view patient, view all, maka value sudah menjadi Excelenta. Oke, selanjutnya kita masuk ke delete patient. Di sini ada opsi keempat adalah delete patient. Kita masuk saja. Nah, di sini sama kita user diminta untuk memasukkan PID atau patient ID. Kemudian dia akan ngecek apakah patient ID ada di data atau tidak. Kalau misalkan ada, kita akan membuat tabel untuk menampilkan data tersebut. Kemudian di sini ada inkonfirmasi apakah yakin mau di-delete atau tidak. Kalau misalkan ya, maka data tersebut akan di-delete. Kalau tidak, maka delete operation cancelled. Kemudian di sini kalau misalkan pasien tidak ditemukan. Oke, langsung aja kita ke menu delete. Misalkan kita mau delete yang pasien ketiga, 003. Nah, di sini akan ada di tampilan dulu tabelnya isinya apa aja. Kemudian ada confirmation, jadi di-delete atau tidak. Kalau misalkan yes, maka patient record 003 deleted successfully. Bisa kita lihat kalau view patient, kemudian kita view all, maka 003 sudah tidak ada. Nah, untuk ngecek apakah cancelnya berhasil atau tidak, kalau misalkan kita delete 01, habis itu kita pencet no, maka harusnya 001 masih ada. Nah, bisa dilihat 001 masih ada. Ke menu selanjutnya ada discharge patient. Nah, discharge patient adalah di opsi nomor 5. Kita masuk ke sini. Nah, di sini user akan diminta memasukkan suatu input atau untuk ID sama kayak sebelum-sebelumnya. Kemudian akan dicek apakah ID tersebut ada di data atau tidak. Kemudian dia akan ngecek apakah statusnya saat ini udah discharge atau belum. Kalau misalkan sudah discharge, maka akan muncul patient ID is already discharged. Kalau belum discharge atau sudah selesai perawatannya, maka kalau misalkan belum discharge, maka akan menampilkan tabel tabel informasi dari data tersebut, kemudian ditabelkan. Kemudian ada confirmation
Are you sure you want to discharge this patient? Yes atau no. Kalau misalkan ya, maka statusnya berubah menjadi discharge. Kalau tidak, maka discharge operation cancelled. Nah, kita akan coba aja misalkan opsi 5, karena hanya ada 001, maka kita 001. Di sini bisa kita lihat tadi datanya bisa ditampilin semuanya. Kemudian ini kan statusnya masih treated ya. Kalau misalkan kita pencet yes, maka patient 001 has been successfully discharged. Kalau kita lihat view patient, view all, maka patient Excelenta sudah menjadi discharge statusnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu exit. Kalau kita pencet menekan tombol nomor 6, maka kita akan keluar dari program exiting. Oke. Sekian penjelasan Capstone Project untuk program manajemen data pasien rumah sakit menggunakan bahasa Python dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.